Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas SIK C3A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah Big Data yang berjudul Klasifikasi Risiko Stunting pada Balita menggunakan Machine Learning berbasis integrasi dan multisumber. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hafnatul Laila dan juga rekan saya Oceano Nazila dan Najwa Nabilah. Di sini kami akan menjelaskan alur kerja dan kode program yang kami buat pada Google Colab, mulai dari import library hingga implementasi aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari step pertama hingga step ke-7, yaitu EDA akhir. Baik, untuk step pertama yaitu kita mulai dari import library. Library yang digunakan ada Pandas dan NumPy, yaitu untuk manipulasi dan pengolahan data, Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data, Request untuk mengambil data dari API cuaca, dan dari Skitlearn kita import Train Test Field untuk membagi data, Random Forest Classifier sebagai model utama, serta Accuracy Score dan Classification Report untuk evaluasi. Semua library ini sudah tersedia di Google Colab, jadi tidak perlu diinstal secara manual. Kemudian lanjut ke step 1 dan 2, yaitu upload dan load dataset. Pada di step 1, kita upload file dataset ke dalam Google Colab menggunakan fungsi files.upload bawaan dari Colab. Di sini kita juga upload dua file tersebut. Yang pertama ada data balita.csv dan juga synthetic stunting survey.csv. Kemudian di step kedua, kita load kedua data tersebut menggunakan pd.thread.csv. Hasilnya kita bisa lihat dengan fungsi .head untuk menampilkan 5 baris pertama. Dataset balita berisi informasi seperti umur dalam bulan, jenis kelamin, tinggi badan, dan juga status gizi sebagai variabel targetnya. Sementara dataset survei berisi faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pendapatan keluarga, AC eksklusif, frekuensi makan, sanitasi rumah, dan akses air bersih. Kemudian step ketiga yaitu ambil data dari API. Di step ketiga ini kita mengambil data lingkungan secara real time menggunakan OpenMetro API. Kita menggunakan koordinat wilayah Halau Bener Indramayu dengan latitude minus 6,3264 dan longitude 108,32. Dari API ini kita ambil 3 variabel, yaitu suhu udara atau temperatur, kecepatan angin atau wind speed, dan juga kode cuaca atau weather code. Data real time ini kita simpan ke dalam variabel Python dan nanti kita akan gabungkan bersama dataset utama. Inilah yang membuat proyek ini berbasis pendekatan multi-source data. Kita tidak hanya mengandalkan satu sumber data saja. Lanjut ke step keempat, yaitu integrasi multi-source data. Setelah semua data sumber sudah siap, pada step 4 ini kita mulai proses integrasi data. Pertama, kita tambahkan kolom id pada dataset balita berdasarkan indeksnya, agar bisa dijadikan kunci penggabungan dengan data survei. Kemudian kita lakukan merge antara data balita dan data survei menggunakan pd.merging berdasarkan kolom ID dengan metode live join. Artinya semua data balita tetap dipertahankan meskipun tidak semua memiliki pasangan di data survei. Terakhir kita tambahkan kolom temperatur dan wind speed dari hasil API tadi ke dalam data frame yang sudah digabungkan. Hasilnya ini adalah satu dataset yang terpadu untuk mencakup faktor kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Berikutnya step 5, yaitu EDA awal atau Exploratory Data Analysis. Pada step 5 ini kita melakukan EDA awal untuk memahami struktur dan pola data sebelum masuk ke processing. Pertama, kita cek struktur data menggunakan .info, statistik deskriptif dengan descript, dan missing value menggunakan .isNull dan .sum. Lalu kita buat beberapa visualisasi. Pertama ada histogram, yaitu distribusi umur balita. Hasilnya menunjukkan data tersebar cukup merata dari 0 sampai 60 bulan. Kedua ada scatter plot antara umur dan tinggi badan diwarnai berdasarkan status gizi. Terlihat jelas bahwa
Balita dengan status gizi normal cenderung memiliki target badan yang lebih tinggi daripada umur yang dibandingkan dengan balita stunting. Ketiga ada bar chart, yaitu distribusi status gizi. Mayoritas data berada pada kategori normal. Keempat ada heat map kolerasi yang menunjukkan bahwa umur tinggi badan memiliki korelasi penuh kuat, artinya semakin bertambah umur, tinggi badan juga meningkat. Variabel cuaca tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan status gizi. Step ke-6 yaitu purchasing dan ETLP plan. Masuk ke step 6 yaitu tahap processing yang juga merupakan bagian dari proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Pada data cleaning, pertama kita standarisasi nama kolom agar seragam menggunakan low case dan mengganti spasi dengan underscore. Kemudian kita tangani misi value. Untuk kolom numerik kita isi dengan median menggunakan log, dan untuk kategorikal kita isi dengan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Setelah itu kita hapus duplikat menggunakan drop underscore duplikat. Kita bisa lihat sebelum atau sesudah. Terakhir kita validasi ulang, misi value harus sudah diisi 0 semua. Kemudian tahap fitur engineering. Di tahap ini kita melakukan encoding dan membuat fitur baru. Pertama, label encoding. Semua kolom yang masih bertipe string atau kategori kita ubah menjadi angka menggunakan label encoded. Dari skitlearn dan algoritma machine learning hanya bisa membaca data numerik. Kedua, kita membuat fitur baru bernama kelompok underscore umur menggunakan pd.cut yang membagi umur balita menjadi 3 kelompok, yaitu bayi 0 sampai 12 bulan, toddler 12 sampai 36 bulan, dan balita 36 sampai 60 bulan. Ketiga, kita buat fitur rasio underscore tinggi umur, yaitu tinggi badan bagi umur dibagi umur dalam bulan. Ini adalah indikator pertumbuhan sederhana. Apakah tinggi badan seorang balita sudah sesuai dengan usianya atau tidak? Fitur engineering kita pisahkan menjadi X sebagai filter dan Y sebagai target, yaitu status gizi. Lalu dilakukan fitur scaling menggunakan standar color agar semua fitur numerik memiliki skala yang seragam. Kemudian pada step 7 yaitu ida akhir. Di step 7 kita melakukan ida akhir setelah processing selesai untuk memastikan data sudah bersih dan siap digunakan. Kita cek kembali struktur data dan missing value, hasilnya sudah bersih semua 0. Kita juga tampilkan distribusi target, outlier analysis menggunakan box plot untuk semua fitur numerik, dan correlation matrix yang kini sudah siap mencakup semua fitur hasil fitur engineering. Pada tahap ini juga kita bisa hapus kolom ID karena kolom tersebut tidak relevan sebagai fitur prediksi, hanya sebagai penanda baris saja. Kemudian untuk step 8, split data akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Oceana Nazila. Baik, saya akan melanjutkan project Big Data pada step ke-8 yaitu split data. Split data yaitu dataset kemudian dibagi menjadi data fitur atau X dan target atau Y yaitu status gizi. Setelah itu data dipisahkan menjadi data training dan data testing agar model dapat dilatih dan diuji secara objektif. Selanjutnya memasuki step 9 itu ada training model pertama. Nah, ini model pertama ini menggunakan random forest. Yang pertama kita import dulu library random forest-nya menggunakan sklearn ensemble random forest classifier. Kemudian buat modelnya random forest, random state-nya itu 42, dan melakukan training model menggunakan model rf.fit dibagi menjadi x-train dan y-train. Nah, ini hasil dari training model pertama menghasilkan random forest classifier. Kemudian step yang ke-10 ini evaluasi model random forest. Yang pertama kita importkan dulu library yang dipakai untuk evaluasi model. Yang di sini ada from sklearn.matrix, ini untuk menampilkan matrix atau evaluasi model. Dan di sini selanjutnya ada import accuracy score,
classification report dan confusion metric ini adalah evaluasi yang digunakan dalam random forest. Lanjut, di sini kita melakukan Y prediksi random forest dari model random forest prediksi menggunakan X-test. Selanjutnya akan menampilkan evaluasi hasil dari model random forest-nya menggunakan perintah print. Ini hasilnya bahwa akurasi random forest itu ada di angka 0,99 sekian. Dengan klasifikasi reportnya di sini ada akurasinya itu di angka 1,00. Kemudian ada precisionnya ini ada di angka 1,00, trickle juga, dan F1 score juga. Selanjutnya ini adalah visualisasi confusion metric. Yang pertama di sini ada import libraries terlebih dahulu. Di sini library yang pertama ini ada Seaborn SNS atau bisa disingkat SMS. Kemudian ada matplotlib.pyplot SPLT. Nah, ini Seaborn ini library yang digunakan untuk menampilkan confusion metric dan matplotlib juga. Di sini membaca confusion metric dari hasil Y-test dan Y prediksi random forest. Kemudian ini hasil metrik untuk random forest bahwa fitur tertingginya itu ada di 13.000 sekian dengan prediksinya itu ada di 39,09. Selanjutnya ada step 11 itu model pembanding. Jadi kita menggunakan algoritma decision tree sebagai pembanding algoritma random forest. Nah, ini kita pertama mengimport library terlebih dahulu. Di sini scalar.tree karena ini decision tree. Kemudian import lagi decision tree classifier. Kan ini buat model decision tree dengan random step 42 dengan training model dari X-train dan Y-train. Selanjutnya ini hasil evaluasi model decision tree yang dimana akurasinya itu mendapati 0,99 sekian. Ini precisionnya 1, recall 1, F1 score-nya 1. Selanjutnya ini ada visualisasi confusion metric dari decision tree. Lanjut pada step ke-13, ini perbandingan performa model. Di sini menghasilkan perbandingan akurasi model dengan perintah print perbandingan akurasi model dari dua algoritma sebelumnya, yaitu random forest dan decision tree. Di sini terlihat bahwa random forest mendominasi atau sebagai algoritma dengan permodelan hasil evaluasi tertinggi daripada decision tree. Jadi model terbaik dari random forest dan decision tree ini adalah random forest. Kita memakai random forest untuk digunakan sebagai prediksi model. Selanjutnya memasuki step 14 itu mengecek fitur importance. Pertama kita import library yang digunakan. Ini ada pandas dan matplotlib. Kemudian ini kode untuk mengambil fitur importance menggunakan model random forest fitur importance. Nah, ini membuat data frame dari fitur X column untuk importance yang ini importance. Nah, ini hasil dari fitur importance. Di sini ada visualisasinya dari fitur importance untuk melihat bagaimana variabel ini sangat berpengaruh. Dari hasil analisis fitur importance menggunakan random forest, variabel yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi status gizi balita adalah tinggi badan, rasio tinggi terhadap umur, serta umur
menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan fisik merupakan indikator utama dalam menentukan risiko stunting. Selain itu, faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih juga memiliki kontribusi terhadap hasil klasifikasi meskipun tidak sebesar faktor antropometri. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan presentasi alur kerja optimasi pipeline untuk model machine learning yang telah kita kembangkan pada mata kuliah atau proyek Big Data ini. Nah, setelah proses training selesai pada proses sebelumnya, langkah pertama yang paling krusial adalah memastikan model siap digunakan kembali tanpa harus melakukan training ulang. Seperti yang terlihat di layar, kami menggunakan library Pickle untuk menyimpan model ke dalam file model stunting.pkl. Kami juga melakukan ekspor data final ke dalam format CSV agar siap untuk tahap evaluasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua ini ada optimasi preprocessing. Langkah selanjutnya adalah optimasi. Fokus kami di sini adalah efisiensi. Kami melakukan pembersihan data dengan menghapus duplikat dan mengisi nilai yang hilang atau missing value. Dengan menggunakan data drop duplikat ini untuk menghapus dan menggunakan data.filna ini untuk mengisi. Yang menarik, kami mengubah dari proyek ini, kami berhasil melakukan optimasi memori dengan mengubah tipe data kolom. Ini ada umur underscore bulan ke integer 32 dan tinggi badan sentimeter ke tipe data float 32. Kita berhasil menekan penggunaan memori dari sekitar 4,7 juta byte menjadi 4,4 juta byte. Ini sangat krusial agar model tetap ringan saat dijalankan di server dengan spesifikasi terbatas. Nah, ini sebelumnya ini ada 47 sekian, nah sesudahnya ini menjadi 44 sekian. Selain itu, untuk menangani dataset yang besar, kami menerapkan metode chunking. Alih-alih memproses seluruh data sekaligus yang bisa menyebabkan out of memory, kita memecahnya menjadi potongan-potongan atau yang disebut dengan chunk berukuran 100 baris sebelum digabungkan kembali. Ini dari membaca file CSV data underscore final ini, kemudian dilakukan chunk size, totalnya itu 100. Ini proses pertama, di cleaning terlebih dahulu, dibersihkan dengan menggunakan chunk.drop underscore duplikat, kemudian ada chunk.filna. Kemudian menyimpan hasil yang sudah dilakukan proses cleaning ini dan digabungkan kembali menggunakan pd.concat. Nah, ini hasil dari data chunk ini yang sudah diproses. Hasilnya ini menggunakan print data chunk.head. Ini ada umur bulan, jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Kemudian ada pendidikan ibu, pendapatan keluarga, ASI eksklusif, dan frekuensi makan. Di sini ada sanitasi rumah, air bersih, temperatur, wind speed, kelompok umur, dan rasio tinggi umur. Ini adalah hasil penggabungan data pada proses chunk ini. Kemudian step selanjutnya, bagian yang ketiga ini ada benchmarking, yaitu perbandingan performa. Nah, apakah optimasi ini berdampak pada kecepatan proses? Di sini kami melakukan benchmarking untuk membandingkan waktu eksekusi sebelum dan sesudah optimasi. Hasilnya, meskipun ada sedikit perbedaan waktu,
kita mendapatkan sistem yang jauh lebih stabil dan hemat memori tanpa mengorbankan kecepatan secara signifikan. Nah, ini pada sebelum optimasi ini ada kodenya start sama dengan time. Ini df awalnya mengopi data awal, kemudian ada di sini data awalnya dihapus, kemudian kalau misalkan ada duplikasi ini akan dihapus juga. Ini kode setelah optimasinya. Nah, ini hasil dari sebelum dan sesudah. Pada sebelum ini ada 0,021 sekian, sesudahnya menjadi 0,24 sekian. Selanjutnya, ini ada visualisasi benchmarking. Hasil visualisasinya bahwa pada perbandingan waktu plan sebelumnya ini sekian 0,20 sekian menjadi sesudahnya ini lebih naik, lebih tinggi. Nah, ini visualisasi penggunaan memorinya, data hasil optimasi memorinya, memori sebelumnya kan 47 sekian, nah sesudahnya 44 sekian. Nah, ini divisualisasikan, hasilnya jadi seperti ini. Nah, lanjut bagian bottleneck. Bottleneck ini adalah pencarian masalah. Nah, ini untuk memahami lebih dalam di mana sih sistem kita bekerja paling lambat. Kami melakukan analisis bottleneck ini. Kami memecah proses menjadi 3 tahap. Yang pertama ada loading data, kemudian merge data, dan pre-processing. Nah, tahap pertama tidak lupa kita juga melakukan import library terlebih dahulu. Kalaupun di atas sudah, di sini diimport lagi agar terstruktur. Yang keduanya ini ada load data dan ukuran waktu. Nah, ini load data seperti pada proses sebelum-sebelumnya. Di atas ini ada data yang kita gunakan, data balita.csv dan synthetic stunting survey. Kemudian yang ketiga ada integrasi data, bottleneck utama. Ini tambahan ID dari data-data yang sudah kita gabungkan ini. Kemudian di sini ada tambah data API simulasi. Contohnya di sini ada temperatur 33,3, wind speed-nya ini ada 13,3. Temperatur itu suhu, wind speed itu kecepatan angin. Nah, fungsinya pada project ini untuk mendukung atau sebagai variabel pendukung dalam melakukan apakah membuktikan balita ini stunting apa tidak, bisa dipengaruhi dari faktor lingkungan juga. Kemudian di sini ada visualisasi bottleneck. Ini labelnya download data, merge dan processing. Kemudian ini ada hasil analisis bottleneck waktu prosesnya. Dari load data ini tertinggi dan merge data ini ada di rentang 0,1 sampai 0,02. Kemudian pre-processing ini lebih sedikit dari variabel atau langkah sebelum-sebelumnya, load data dan merge data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemrosesan untuk sistemnya melalui Streamlit. Kita melakukan di Visual Studio Code, tidak lagi menggunakan Google Connect. Sebelum melakukan atau berpindah ke Visual Studio Code, kita menyimpan model stunting.pkl ini dan data final CSV ini untuk dilakukan pembuatan sistem Streamlit. Dan kita sudah melakukannya pada langkah awal ini, simpan model machine learning. Selanjutnya kita akan berpindah ke Visual Studio Code.
Nah, ini kami sudah membuat project pada Visual Studio Code. Di sini terlihat ada folder data, di dalamnya ada data folder pre-process, ini ada data final yang tadi kita sudah simpan. Nah, ini ada raw datanya nih sebagai data set asli gitu, yang kita gunakan pas di Google Colab ini. Ada data balita dan synthetic stunting survey. Kemudian ini model stunting.pkl yang sudah kita simpan pada proses implementasi aplikasi di Google Colab. Nah, ini ada kode app.py untuk kita membuat sistem Streamlit ini. Ini ada requirement.txt ini untuk berisikan library agar si sistem ini atau model ini dapat dikenali library-nya yang digunakan dalam file app.py ini. Oke, kita lanjut untuk penjelasan kode di app.py. Nah, di sini kita tidak lupa untuk melakukan import library. Ini ada Streamlit SST. Ini adalah library utama untuk membuat dashboard website Streamlit. Kemudian ada Pandas SPD. Nah, ini untuk mengolah data tabel atau CSV ini. Kemudian ada Pickle. Nah, ini untuk membuat model AI yang sudah dilatih pada file .pkl ini. Nah, kemudian ada import request. Ini untuk mengambil data cuaca dari internet. Karena pada tujuan dari sistem big data ini menggabungkan beberapa sumber data. Dan ini ada data real time atau data API cuaca. Ini fungsinya import request ini untuk bisa mengambil data cuaca dari internet. Nah, kemudian ada form datetime, import datetime. Nah, ini untuk mendapatkan waktu saat ini. Jadi kita sistemnya bisa real time. Ini ada form collection import counter. Ini untuk menghitung jumlah item dalam list. Selanjutnya ada matplotlib.pyplot. Ini untuk membuat grafik visualisasi. Karena sistem kami ini akan menampilkan visualisasi dashboard interaktif, maka dibutuhkanlah library matplotlib ini sebagai penunjang untuk membuat grafik. Selanjutnya ada konfigurasi dan pembuatan data. Di sini ada st.set page_config vital stunting dashboard layout wide. Nah, ini untuk mengatur judul tab pada dashboard website. Kemudian ada ini load data dan model st_change_data ini untuk menandai fungsi agar hasil load data ini disimpan di memori. Tujuannya itu biar lebih cepat. Kemudian di load datanya dibaca dari CSV data final. Nah, ini untuk membaca file CSV dari folder data final ini, file data final. Nah, ini pada change resource untuk menandai fungsi agar model AI hanya dimuat sekali saja. Kemudian dilakukannya load model dan return pickle.load pada model stunting.pkl. Ini untuk membuka file model. Kemudian di load dan diproses. Selanjutnya ada session state, logika utama di if required. Pada kode ini untuk membuat memori sementara untuk aplikasi. Jadi jika aplikasi baru dibuka, ia membuat list kosong dulu untuk menyimpan data prediksi pengguna. Ini API cuaca, ada pakai get weather.
Fungsinya ini untuk melakukan request ke situs OpenMeteo, situs website real-time API cuaca. Yang kita gunakan itu ada OpenMeteo. Nah, jika berhasil, ia akan mengambil suhu atau temperatur ini dan kecepatan angin atau wind speed. Dan jika gagal, misalnya tidak ada internet, nilainya ini jadi 0. Jadi tujuan dari sistem kita ini kan real time. Nah, kalau misalkan sistemnya berhasil, akan tampil di sini yang kita gunakan karena temperatur dan wind speed aja, maka akan tampil temperatur dan wind speed sesuai dengan cuaca real time hari ini. Kemudian jika ada masalah dari internet, misalkan internetnya nggak ada, ini akan menampilkan 0 nilainya. Nah, lanjut pada sidebar. Menunya ini ada overview, data, environment, prediction, dan insight. Pada halaman overview atau analisis data ini judulnya Starting Prediction Dashboard. Nah, fungsi dari overview ini sebagai dashboard prediksi stunting. Nah, isinya ini ada tanggal real time. Terus di sini menggabungkan data dari riwayat yang sudah dilakukan prediksi. Kemudian pada if not df his empty ini, jadi kita menggunakan status gizi sebagai mapping. Kalau 0 ini tidak stunting, kalau 1 ini dikatakan stunting. Kemudian dfl pd.concat ini untuk menggabungkan status gizi dengan histogram. Nah, kemudian ini adalah hasil perhitungannya. Total status gizinya ini ada stunting, pengambilannya dari status gizi.sum dijumlahkan, kalau normal itu dari total dikurangi stuntingnya, hasil stuntingnya berapa. Yang di KPI itu key performance. Ini ada kalau satu metrik ini ada total data, kemudian ada tidak stunting, dan ini ada stunting. KPI ini bentuk diagramnya, jadi akan menampilkan di sistemnya ada total data dan stunting dan tidak stunting. Kemudian ada diagram atau visualisasi dashboard pie kecil. Ini judulnya ada distribusi status gizi. Nah, di dalamnya ini ada angka 0 sebagai tidak stunting dan 1 ini sebagai stunting status mappingnya. Lanjut, ini ada fungsi bar pada semua kategori agar muncul ke sistem websitenya. Lanjut, ini ada subheader distribusi variabel dataset. Nah, ini ada pendidikan ibu, kategorinya ada 0 sampai 3, yang berarti 0-nya ini tidak sekolah, kalau 1 ini SD, 2 ini SMP, dan 3 ini SMA. Nah, kemudian ada bar pendapatan keluarga. Ini rentangnya atau kategorinya ada 0, 1, dan 2. Untuk pendapatan 0 itu dikatakan rendah, 1 itu sedang, dan 2 itu tinggi. Kemudian ada frekuensi makan. Nah, ini kategori 0, 1, dan 2. 0 itu jarang, 1 itu cukup, 2 itu sering. Nah, kemudian pada kolom pada bar sanitasi rumah, ini ada kategori 0 dan 1. Untuk sanitasi 0 ini buruk, 1 ini baik. Ini selanjutnya ada bar air bersih, ada 0 dan 1. Kalau 0 ini tidak layak, 1 ini layak. Dan kemudian ada ASI eksklusif. Sini ada 0 itu tidak memakai ASI eksklusif, 1 itu iya. Nah, semua yang tadi dijelaskan ini untuk melakukan prediksi balita
apakah dikatakan setting atau tidak, dengan rekomendasinya nanti bagaimana berdasarkan kondisi balita. Nah, ini ada data, pada menu data itu menampilkan dataset. Nah, ini videonya ada dataset yang menampilkan data balita dari umur bulan, jenis kelamin, tinggi badan, sentimeter, dan status gizi. Nah, variabelnya ada jenis kelamin dan status gizi. Kalau 0 ini perempuan, kalau 1 ini laki-laki. Misalkan status gizi pada perempuan di 0 ini tidak pada jenis kelamin ini ada perempuan dan laki-laki, kemudian pada status gizi ini ada di 0 itu tidak stunting dan satunya itu stunting. Nah, kemudian ada subheader data survei. Ini menampilkan data survei dari pendidikan ibu, pendapatan keluarga, ASI eksklusif, frekuensi makan, sanitasi rumah, dan air bersih. Kemudian selanjutnya ada keterangan data survei ini. Yang tadi sudah dijelaskan sama Aji seperti yang di atas, variabelnya ada dari pendidikan ibu, pendapatan, ASI, frekuensi, sanitasi air, dengan kategori dan artinya. Selanjutnya ada environment. Nah, ini pada fitur atau menu environment ini akan menampilkan sistem menampilkan kondisi lingkungan secara real time. Nah, itu nanti akan ada tanggal atau waktu sekarang, waktu hari ini, dengan kondisi lingkungannya yang kita ambil, yaitu temperatur dan wind speed. Selanjutnya ada di menu prediction. Ini untuk prediksi. Di sini ada kolom umur dalam bulan, kemudian ada jenis kelamin yang dipilih, apakah perempuan dan laki-laki, kemudian input tinggi badannya berapa, dan pendidikan ibu 0 tidak sekolah, 1 SD, 2 SMP, dan 3 SMA. Nah, ini terus ada pendapatannya ini ada 0 itu rendah, 1 sedang, 2 tinggi. Nah, pada kolom kedua ini ada ASI eksklusif. Ini kalau 0 ini tidak memakai, 1 ini memakai. Ini frekuensi makan juga, 0 jarang, 1 cukup, 2 sering. Kemudian sanitasi dan bisa dibaca ini ada air juga. Ini JK ini jenis kelamin, integer ini tipe data yang digunakan. Nah, misalkan jenis kelaminnya 0, tadi jenis kelamin 0 itu ada perempuan, kalau 1 laki-laki. Nah, ini pendidikan ini pakai tipe data integer juga, karena berbentuk angka, mengandung angka. Kemudian ada misalkan ini pendidikannya 0 itu berarti tidak sekolah. Nah, ini pendapatannya misalkan 0, pendapatannya berarti rendah. Nah, kemudian ASI-nya 0, ASI 0 itu tidak menggunakan ASI eksklusif. Ini ada frekuensi makan 0, berarti frekuensinya frekuensi makan tadi ada jarang, ada sering. Ini 0 ini jarang. Kemudian ada sanitasi, ini pakainya integer juga. Ini contohnya 0 itu sanitasinya buruk, dan air. Nah, ini integer juga, misal airnya itu tidak layak. Nah, kelompok umurnya misalkan 12 dengan rasio atau sama dengan tinggi dibagi umur. Jika umur tidak sama dengan 0, maka menghasilkan 0. Nah, jika umur tidak atau bukan perempuan, maka menghasilkan perempuan. Nah, ini hasilnya akan menampilkan suhu dan angin. Kemudian ada buat button klik
run prediksi untuk melakukan prediksi. Terus sistem akan memproses apakah ini balita stunting atau tidak. Kalau misalkan stunting, ini akan diberikan alasan-alasan kenapa bisa stunting, dan jika balita ini tidak berisiko stunting atau tidak stunting, ini akan dijelaskan juga kenapa bisa tidak stunting dan disarankan untuk mempertahankan kondisinya. Nah, ini alasannya jika tingginya ini kurang dari 80, maka tinggi badan rendah menunjukkan indikasi gangguan pertumbuhan. Nah, ini jika ASI-nya ini kurang, ini berarti tidak mendapatkan ASI eksklusif, dapat mengurangi nutrisi alasannya. Jika sanitasinya ini buruk, alasannya akan ditampilkan sanitasi buruk, ini meningkatkan resiko infeksi. Nah, ini suhunya temperatur lebih dari 30 atau musim panas dapat menyebabkan dehidrasi. Kalau rendah kurang dari 22 atau musim hujan atau dingin, ini dapat menurunkan imunitas. Nah, ini ada angin juga dapat mempengaruhi kondisi balita stunting, terutama pada pola makan atau resiko penyakit yang menyerang gitu. Ini misalkan anginnya lebih dari 20, maka angin kencang meningkatkan penyebaran penyakit. Kalau kurang dari 5, itu sirkulasi udara buruk karena anginnya rendah. Nah, sistem akan menyimpan riwayat tanggal, hasil suhu, angin, dan alasan. Nah, ini ada menu insight. Insight ini hasil dari prediksi ditampilkan di menu insight. Ini ada detail, hasilnya ada menunjukkan hasil data prediksi dan tanggal, suhu, wind speed, dan alasannya. Kemudian pada kolom kedua itu kita bisa menghapus sebagai admin, bisa menghapus balita atau data balita yang sudah masuk. Sini ada faktor penyebab. Nah, ini ada alasan, akan ditampilkan alasan. Jika semua alasan ini tidak ada, maka kolomnya ini hanya faktor dan jumlah aja. Ini akan menampilkan chart pada faktor. Kemudian kita menjalankan Python min-m streamlit run.app.py atau bisa menggunakan streamlit run.app.py jika bisa. Ini karena saya nggak bisa, saya menggunakan min-m. Ini ada local URL dan network URL yang ditampilkan pada streamlit. Nah, kita sudah buka. Sini ada navigasinya atau menunya, ada overview, kemudian ada data, environment, prediction, dan insight sesuai dengan codingan di Visual Studio Code tadi. Overview ini menampilkan dashboard prediksi stunting yang isinya ini ada tanggal per hari ini, real time, dengan waktu atau jam. Nah, di sini kemudian ada total data tidak stunting dan yang stuntingnya berdasarkan dataset yang saya ambil. Total datanya ada di 12.000 sekian, dengan jumlah balita yang tidak stunting itu ada di 14.000 sekian, dan stuntingnya itu ada di 10.000 sekian. Ini tabel pie chart untuk distribusi status gizi. Nah, ini ada dua kategori. Yang pertama ada tidak stunting yang menunjukkan pada angka 77,3%, yang dimana stuntingnya ini 22,7%. Berarti dari dataset yang saya ambil dan pada data prediksi baru, ini yang lebih banyak untuk balita dengan kategori tidak stuntingnya. Oke, selanjutnya ini ada distribusi variabel datasetnya. Jadi pada sistem ini
beberapa variabel dataset yang mempengaruhi stunting pada balita, yang diantaranya ada pendidikan ibu. Nah ini 0, 1, 2, dan 3. 0 itu yang berarti tidak sekolah, 1 ini SD, 2 SMP, dan 3 ini SMA. Nah ini dari dashboard ini menunjukkan bahwa variabel terbanyak itu ada di angka 2, yaitu pendidikan ibunya rata-rata atau terbanyak ini ada di SMP. Selanjutnya ada di sanitasi. Nah ini sanitasinya ada 0 itu buruk, 1 itu baik. Nah dari distribusi pada diagram ini menunjukkan bahwa rata-rata atau terbanyaknya ini ada di sanitasi buruk, berupa 12.000 sekian, 12.947. Selanjutnya ada variabel pendapatan. Di sini ada kategori 0 itu rendah, 1 itu sedang, 2 itu tinggi. Nah ini pendapatannya itu terbanyak ada di rata-rata ada di ini kategori sedang dengan total 12.943, ada di angka teratas. Kemudian ada variabel air bersih. Ini ada kategori 0 itu tidak layak, 1 itu layak. Nah ini berdasarkan bar chart ini menunjukkan bahwa rata-rata atau terbanyak dicapai pada air bersihnya ini layak. Nah ini variabel selanjutnya ada frekuensi makan. Ini kategorinya 0 jarang, 1 itu cukup, 2 itu sering, dengan kategori 1 ini terbanyak di angka 12.957 frekuensi makannya, yang berarti cukup. Nah selanjutnya terakhir ada ASI eksklusif. ASI eksklusif ini dibagi menjadi 2 kategori, 0 itu tidak, kalau 1 itu iya pakai ASI eksklusif. Nah ini rata-rata atau terbanyak ada di angka 1 yang menunjukkan bahwa balita ini memakai ASI eksklusif. Oke, pada menu overview kurang lebih seperti ini untuk sistem kami. Nah selanjutnya ada di fitur atau menu data. Nah ini menampilkan dataset asli yang kita gunakan. Data balitanya ini, karena kita kan menggunakan 3 dataset, ada data balita, ada data sintetik stunting survey, itu data pendukung. Data utamanya ini ada di data balita, dan yang ketiga itu ada data API real time cuaca dari OpenMeteor. Nah ini dataset pada data balita ada kolom umur dalam bulan, kemudian jenis kelamin, tinggi badan, dan status gizi. Ini bisa dilihat. Ini kita bisa di download juga kalau misalkan kita mau. Nah selanjutnya ini ada keterangan untuk data balitanya. Ini jenis kelamin 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Status gizinya 0 itu tidak stunting, 1 itu stunting. Selanjutnya ini ada data survei. Nah data survei isinya itu ada kolom pendidikan ibu, pendapatan keluarga, ASI eksklusif, frekuensi makan, sanitasi rumah, dan air bersih. Dengan keterangan pendidikan ibu ini 0 tidak sekolah, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Nah ini pendapatannya 0 itu rendah, 1 itu sedang, 2 itu tinggi. Kemudian ada ASI, 0 itu tidak menggunakan, 1 itu iya. Selanjutnya ada frekuensi makan, yang dimana 0 itu jarang, 1 itu cukup, 2 itu sering. Nah ini sanitasinya 0 itu buruk, 1 itu baik, dan air bersihnya ini 0 itu tidak layak, 1 itu layak. Kurang lebih seperti ini pada isi menu data. Nah kita beralih ke environment, itu kondisi lingkungan, menampilkan tanggal real time hari ini. Ini tadi nge-lag. Ini menampilkan tanggal per hari ini dengan temperatur sekian dan wind speed-nya sekian. Ini saya melakukan prediksi, mengambil data
untuk API cuacanya ini di wilayah Bener Indramayu. Nah, ini kondisi wilayah saat ini dengan temperatur 32,6 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4,7 km per jam. Nah, kemudian ini ada menu atau fitur prediksi untuk melakukan prediksi balita ini. Ini fitur utamanya ada di prediction. Ini ada beberapa form yang harus kita inputkan untuk melakukan prediksi. Yang pertama ada umur. Ini kita bisa melakukan atau mengisi umurnya, misalkan ada di 12 bulan. Ini jenis kelaminnya 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Nah, misalkan kita perempuan. Nah, ini tinggi badannya misalkan perempuan 137. Pendidikan ibunya misalkan SMP. Nah, ini pendapatannya itu sedang. Asinya misalkan tidak. Frekuensinya itu sering. Misalkan sanitasinya itu buruk, air bersihnya tidak layak. Nah, ini suhu dan angin pada cuaca hari ini. Ini real time. Kemudian dilakukan atau klik run prediction untuk melakukan prediksi. Nah, sistem akan menghasilkan prediksi dari inputan yang sudah kita inputkan tadi, bahwa balita dikatakan tidak stunting. Nah, untuk melihat alasannya, kita beralih pada menu insight. Nah, di menu insight ini akan menampilkan data terbaru. Nah, data tadi kita sudah melakukan ini, prediksinya tidak stunting, suhunya sekian, anginnya sekian. Nah, alasannya ini kenapa bisa dikatakan tidak stunting, karena tidak mendapatkan ASI eksklusif dapat mengurangi nutrisi. Kemudian ada sanitasi buruk. Nah, ini dari hasil ini bisa dikatakan bahwa balita ini tidak stunting. Nah, misal ini tuh untuk menghapus data terbaru. Ini indeks 0 misalkan mau dihapus, nanti ini akan hilang, jadinya kosong. Ini untuk detailnya, hasil tidak stuntingnya tanggal sekian, suhu sekian, minus sekian dengan alasan 0 itu tidak mendapatkan ASI eksklusif dapat mengurangi nutrisi. Kemudian ada di 1, sanitasi buruk meningkatkan resiko infeksi. Kemudian suhu tinggi atau musim panas dapat menyebabkan dehidrasi. Dan yang ketiga ada sirkulasi udara buruk karena angin rendah. Nah, ini ada visualisasi distribusi datanya untuk data terbaru. Nah, kita dapat menghapus ini indeks 0 tuh insight data yang pertama menjadi kosong. Kurang lebih seperti itu untuk sistem prediksi atau dashboard stunting oleh kelompok kami. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.